Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum Ibu mulai pelajaran pada hari ini, kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Pada Karisa, dipersilakan. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum Ibu mulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Anita Zulia, Hadir, Bu. Gina Yuliani, Hadir, Bu. Liz Faiza, Hadir, Bu. Fitri Yulianti, Hadir, Bu. Kalisa Dean Ariza. Hadir, Bu. Hadir semuanya ya. Hadir, Bu. Untuk tempat duduk yang belum diluruskan, harap diluruskan ya Nanda. Ya, Bu. Anita geser ke depan sedikit nah. Iya, Bu. Untuk pertemuan kita yang pertama pada semester 1 ini, Ibu mengharapkan Anda bisa mengikuti pelajarannya dengan baik ya, dan memperhatikan ketika Ibu menerangkan. Ya, Bu. Nah, Ibu ingin bertanya kepada Ananda, ada yang tahu dalam kehidupan sehari-hari kita berpedoman kepada apa? Al-Quran dan hadis, Bu. Apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran dan hadis ini? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Pengertian Al-Quran, Bu. Ya, apa yang Fitri ketahui tentang Al-Quran dan hadis? Menurut Fitri, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril melalui perantaranya, yang bagaimana berisi tentang ayat-ayat yang berkenan sebagai petunjuk bagi umat Islam yang apabila dibacanya mendapat pahala. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Fitri Wiyanti. Nah, untuk pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedomanku, Pedoman hidup. sebagai pedoman hidupku. Dalam materi hari ini, Ibu mengharapkan Anda semua dapat memahami apa itu Al-Quran dan hadis, fungsi Al-Quran dan hadis, serta bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari dan perbedaan Al-Quran dan hadis. Untuk yang pertama, kita masuk kepada pengertian Al-Quran. Siapa yang tahu apa itu Al-Quran secara bahasa? Kalam Allah yang diturunkan. Secara bahasa, ada yang tahu? Bacaan. Apa Gina? Bacaan. Bacaan. Dalam bahasa Arabnya? Qira'ah. Ya, betul, Qira'ah. Sedangkan secara istilah, siapa yang tahu apa itu Al-Quran secara istilah? Firman Allah yang diturunkan Ya, firman Allah diturunkan kepada oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaranya malaikat Jibril, ya. yang bagaimana berisi tentang ayat-ayat diturunkan secara mutawatir. Ya, diturunkan secara Apa Anita bisa diulangi Anita? Apa pengertian Al-Quran secara istilah? Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Ya. Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir. Ada pendapat lain tentang pengertian Al-Quran secara istilah? Siapa yang bisa melengkapinya? Apa Kalisa? Al-Quran adalah Ya. kitab Allah yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaranya
malaikat Jibril lalu disampaikan kepada umat manusia secara mutawatir dan apabila membacanya menilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT ya. Nah, untuk yang kedua, setelah kita memahami apa itu Al-Quran secara bahasa dan istilah, yang ketiga kita masuk pada dalil yang menjelaskan tentang Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Silakan dibaca Nanda Gina. Yang lain memperhatikannya ya. ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Qur'an fihi al-Qur'anu hudan linnas fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Silakan memperhatikannya Nanda Gina. Ya Bu. walitu'minul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Baca artinya Gina. Teruskan Gina. Ya, artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebagai hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Sudah, Bu. Terima kasih ya Gina. Selanjutnya surat Al-Hijr ayat 83. Silakan dibaca Nanda Anita. Baik Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Dan dari dalil kedua ini ada Anda paham tentang pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Ada yang ingin tanyakan? Tidak Bu. Jika tidak, Ibu akan menayangkan video tentang materi kita pada hari ini. Silakan Anda simak materinya. Ada kelihatan di belakang? Ada Bu. Simak ya, Raisa, Fitri. Assalamualaikum semua. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Kalian sudah tahu belum Pak Dan akan menjelaskan apa dalam video ini? Pak, pastinya udah kan? Karena kita ada judul. Oke, yang akan kita bahas adalah tentang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Pertanyaannya adalah, Al-Quran itu apa sih? Kok harus dijadikan pedoman hidup? Tadi hadis. Apa itu hadis? Kalian tahu? Coba stop dulu videonya. Tulis di komentar apa yang kamu tahu tentang Al-Quran dan hadis. Udah ditulis? Belum? Oke, kalian kasih waktu 5 detik lagi untuk nulis. Ayo, ditulis dulu apa itu Al-Quran, apa itu hadis yang kamu tahu. Selamat untuk yang betul dan selamat juga untuk yang belum betul. Karena hari ini kita akan sama-sama belajar apa itu Al-Quran dan apa itu hadis. Lalu kenapa Al-Quran dan hadis itu harus dijadikan pedoman hidup? Oke.
asal katanya, Al-Quran itu artinya adalah bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran itu adalah wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan membacanya bernilai ibadah. Ulang bersama ya, secara bahasa Al-Quran itu artinya adalah bacaan, sedangkan secara istilah Al-Quran itu adalah wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan membacanya bernilai ibadah. Jadi pengertian Al-Quran. Kemudian kita sudah tahu apa itu. Sekarang kita coba belajar apa itu hadis. Kayaknya belum banyak yang tahu ya apa itu hadis. Oke. Nah, hadis itu secara bahasa berarti baru, peristiwa, atau cerita. Hadis adalah baru, peristiwa, atau cerita. Sedangkan secara istilah, hadis adalah setiap perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi hadis itu sumbernya dari Nabi Muhammad, baik itu perkataannya, perbuatannya, dan juga ketetapan Nabi Muhammad. Oke, lengkap. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa kita harus menjadikan Al-Quran? Nah, setelah Ibu menayangkan video, kita masuk pada poin kedua, yaitu fungsi Al-Quran. Yang pertama itu dalam Islam. Apa fungsi Al-Quran dalam Islam? Apa pertama, Anita? Buka buku halaman 5, di situ ada poin-poin penting tentang fungsi Al-Quran dalam Islam. Apa yang poin pertamanya, Anita? Menjadi pedoman bagi manusia, Bu. Menjadi pedoman Bagi manusia. Yang kedua, Gina? Sumber pokok, Bu. Yang kedua apa, Gina? Yang kedua, sebagai Sebagai dan informasi terhadap hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. sebagai informasi yang tidak bisa Diketahui oleh akal. diketahui oleh akal kita. Iya. Yang ketiga apa, Kalisa? Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad, Bu. Mukjizat dari Nabi Muhammad. Yang keempat, Fitri? Sumber ajaran, Bu. Sumber ajaran bagi umat Islam. Yang terakhir apa, Nanda Iza? Sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran masa lalu, Bu. Dan sebagai pengontrol ajaran masa lalu. Nah, untuk fungsi Al-Quran dalam Islam, yang pertama itu menjadi pedoman umat muslim atau umat yang beragama Islam. Yang kedua, sebagai informasi yang tidak bisa diketahui oleh akal. Yang ketiga, mukjizat Nabi Muhammad. Yang keempat, sumber ajaran umat Islam. Dan terakhir, sebagai pengontrol ajaran masa lalu. Sampai di sini ada paham? Insyaallah paham, Bu. Ada yang ditanyakan? Kita masih ada yang ragu? Tidak, Bu. Jika tidak, kita lanjut pada poin kedua, yaitu bagi manusia. Apa poin pertamanya? Fungsi Al-Quran bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Ya, sebagai petunjuk, Sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai pembeda, Bu. sebagai petunjuk, benar, Sebagai sebagai pembeda, tuntunan sandaran dalam bertindak. sebagai tuntunan atau sandaran. Selanjutnya, apa fungsi Al-Quran bagi manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari? Pak Fitri, apa yang bisa
Fitri simak dari video tadi tentang fungsi Al-Quran bagi manusia. Sebagai pedoman lah Bu. Sudah Fitri atau petunjuk? Apa Fitri? Ada yang bisa bantu menjawabnya? Nggak tahu ada Bu. Ya, benar. Pelajaran bagi Ya, sebagai umat pelajaran. Islam Bu. Sebagai tuntunan dalam beribadah. Udah. Sebagai pelajaran untuk umat Islam atau Muslim. Dari fungsi Al-Quran dalam Islam maupun bagi manusia, bisa Anda membedakan? Bisa Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Tidak. Jika tidak, kita masuk pada poin ketiga, yaitu cara mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Apa poin pertamanya, Kalisa? Cara kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa? Yuk. Mempelajari dan Ya, kelirannya Fitri apa? mempelajari dan memahami isi kandungan terdapat dalam Al-Quran. Ya, mempelajarinya, isi maupun kandungannya. Yang kedua, Fitri? Berbuat baik antara satu dengan lainnya bisa Bu? Bisa, itu kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang ketiga apa, Lis? Dengan membacanya setiap hari Bu. Yang membacanya setiap hari kita bisa Mengamalkan isinya. ya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, Gina? Cara kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari menurut versi Gina apa? Bisa dijelaskan sebagai untuk mengamalkannya, isinya, kandungannya, membacanya setiap hari. Apa yang untuk keempatnya, Gina? Berperilaku sesuai ajaran Al-Quran Bu. Ya, betul Fitri, berperilaku sesuai dengan ajaran yang ada di Al-Quran. Yang kelima apa, Nita? Menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Paham Anda cara mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Paham Bu. Jika Anda sudah paham, kita masuk kepada hadis. Pertama yaitu pengertian hadis. Tadi Ibu sudah menayangkan video tentang pengertian hadis. Siapa yang bisa menangkap dari video tadi apa itu hadis? Apa, Halisa? Hadis secara bahasa itu peristiwa, berita, Bu. Berita. kebiasaan, Kabar, Bu. kabar Kabar. baru Bu, Baru. Terus apa lagi? Ada yang lain? Ucapan, cerita, banyak ya. Ya Bu. Secara istilah, siapa yang tahu? Suatu perkataan, Perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad Ya, SAW. untuk ungkapan ataupun perkataan Nabi Muhammad yang apa? Ini disandarkan kepada Nabi. Nah, untuk lebih jelasnya silakan Anda buka buku paket halaman 5 ya. Iya Bu. Sekarang kita masuk pada fungsi hadis dalam kehidupan sehari-hari. Apa fungsi hadis yang Anda ketahui? mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran Bu. Ya, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, Merinci ayat-ayat Al-Quran yang mujmal, yang bersifat global. ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global. Yang ketiga, Menerapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Azim. Kita beri plus untuk semua. Yang belum ada pada Al-Quran. Yang keempat, Membatasi keumuman ayat Al-Quran. membatasi keumuman dalam Al-Quran. Ada lain lagi? Apa fungsi hadis dalam kehidupan sehari-hari? Ada, Anita? Itu yang saya tahu Bu. Ada yang ditanyakan tentang fungsi hadis dalam kehidupan sehari-hari.
Paham Fitri? Paham, Bu. Aisyah paham? Paham, Bu. Liz paham? Insya Allah, Bu. Anita Regina paham? Paham, Bu. Nah, setelah itu kita masuk pada poin cara mengamalkan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi kita membahas tentang cara mengamalkan Al-Quran, sekarang cara mengamalkan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Apa poin pertama cara mengamalkan hadis? Cara mengamalkan hadis. Apa Hadisa cara mengamalkan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Mempelajari hadis-hadis tersebut, Bu, Ya, dan benar, mengambil hadis, mempelajari hadisnya, Mengamalkan hadis itu, Bu. mengamalkannya, terus Menghafalnya, Bu. menghafalkan. Bacanya pada sana. Ya Bu. Yang keempat, Minta. Minta. kita harus mengetahui riwayat dari hadis tersebut, baik dari sanadnya ataupun matanya. Rawinya. Sampai di sini paham Anda? Paham Bu. Selanjutnya kita masuk pada poin terakhir ya. Kita semangat kan? Masih. Perbedaan Al-Quran dan hadis. Apa yang membedakan Al-Quran dan hadis? Kalau Al-Quran itu kalam Allah, Bu. Ya, Al-Quran kalam Hadis itu Allah. adalah Hadis? sabda Nabi. Ya, sabda Nabi. Yang kedua? Apa? Al-Quran itu sumber hukum yang pertama, Bu. Ya, Sedangkan sumber hadis hukum yang itu pertama, sumber hukum benar kedua. Anda. Yang ketiga, apa Gina? Perbedaan Al-Quran dan hadis. Ada Gina baca materinya di rumah? Ada, Bu. Ada. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi, Bu. Iya, Kalau benar. hadis bukan, Bu. Mukjizat. Nabi haji itu perkataan Nabi, Bu. Iya, perkataan Nabi. Benar, benar Gina. Nah, sampai di sini bisa dipahami Anda? Insyaallah. Sekarang Ibu ingin menunjuk siapa yang ingin menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ibu akan memberikan reward. Siapa bisa? Ada Karisa di depannya untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini mulai dari pengertiannya sampai cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lah, Bu. Ya, Ibu tunjuk tadi Karisa karena Karisa tidak fokus dalam Ibu menerangkan. Iya, Silakan. Bu. Ya. Jadi Ibu beri reward pada pelajarannya. Baiklah, pengertian dari Silakan. Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia yang bagaimana mendapat pahala bagi yang membacanya. Ya. Nah, hadis apa pengertian hadis? Hadis secara bahasa itu baru peristiwa, kabar, berita. Sedangkan secara istilah merupakan suatu perkataan, perbuatan atau ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran dan hadis apa itu fungsinya? Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai pedoman hidup manusia, sebagai sumber ajaran bagi agama Islam. Lalu Cara mengamalkannya gimana? cara mengamalkannya kita memahami dan mempelajari isi dan kandungan dari Al-Quran tersebut. Kita berperilaku sesuai dengan apa yang diterapkan di dalam Al-Quran. Dah. Silakan duduk ya. Kita beri tepuk tangan untuk Kanisa. Nah, untuk minggu besok silakan Anda buat latihan pada halaman 15 dan dikerjakan di kertas lembar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu akan memberikan tes lisan tentang pelajaran kita pada hari ini. Pertama yaitu apa Al-Quran secara bahasa? Apa tahu? Apa Nita? Qiraah, Ibu, artinya bacaan. Ya benar. Yang kedua, bagaimana cara kita mengamalkan Quran dalam kehidupan sehari-hari? Sudah bisa? Bu. Apa Kalisa? Memahami dan mempelajari isi kandungannya, Bu. Ya benar. Soal terakhir,
Siapa yang bisa menyebutkan pengertian hadis secara istilah? Sebu. Ya, apa Kalisa? Satu kata perbuatan yang ditetapkan Nabi, Bu. Iya, benar. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada hari ini, silakan kita ketua kelas untuk memimpin doanya. Doa penutup majelis. Baik, kita sudahi pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. alamin. Ibu akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan ya Nanda. Ya, Bu.